Waktu pertama kali aku pindah ke kos ini, aku cuma pengen suasana baru. Aku baru aja putus dari hubungan panjang yang udah hampir 5 tahun, dan rasanya dunia kayak berhenti sesaat. Aku butuh ruang buat napas, buat nyembuhin hati, dan buat mulai hidup lagi tanpa bayang-bayang siapapun. Kos ini jadi pilihanku karena sederhana tapi nyaman. Bangunannya 2 lantai, cat temboknya agak kusam tapi bersih, dan tiap kamar punya kamar mandi dalam. Hal kecil tapi penting buat aku yang suka privasi. Penghuninya kebanyakan anak muda pekerja. Ada yang kerja di kafe, di kantor startup, ada juga yang kuliah sambil kerja part-time. Aku waktu itu kerja di perusahaan desain interior. Posisi administrasi tapi sering ikut bantu bagian proyek. Jadi kadang pulang malam, kadang pagi-pagi udah berangkat. Aku suka karena pekerjaannya bikin sibuk dan kesibukan itu lumayan ampuh ngusir bayangan mantan. Hidupku waktu itu bisa dibilang datar, tapi aku menikmati ketenangannya. Nggak ada drama, nggak ada air mata tiap malam, cuma rutinitas dan keheningan yang rasanya menenangkan. Di kamar sebelahku tinggal cowok bernama Reno. Badannya tinggi, kulitnya sawo matang, dan rambutnya selalu disisir rapi ke samping. Gayanya santai, tapi sopan. Bukan tipe yang sok gaul atau genit, tapi juga bukan pendiam yang bikin canggung. Awalnya aku nggak peduli. Aku bukan tipe yang gampang deket sama orang baru, apalagi cowok. Tapi karena kamar kami bersebelahan, kami sering ketemu di tempat-tempat kecil. Di dapur belakang pas sama-sama nyuci piring, di halaman waktu jemur baju, atau pas ketemu di warung depan kos. "Pagi Mbak Rani," sapa dia waktu pertama kali. Aku yang lagi nyapu cuma nengok sekilas. "Pagi juga Mas," jawabku singkat. Dari situ aku tahu dia sopan. Nggak maksa ngobrol, nggak so akrab. Tapi anehnya, setelah itu kami mulai sering ketemu. Entah karena jadwal kerja yang hampir mirip, atau karena memang takdirnya begitu, aku jadi makin sering berpapasan sama dia. Kadang pas keluar beli makan malam, kadang pas sama-sama pulang agak malam dan bertemu di depan gerbang kos. Awalnya cuma sapaan biasa, tapi lama-lama obrolannya jadi lebih panjang. Pernah suatu malam, listrik kos tiba-tiba mati. Semua penghuni keluar kamar, nyari udara karena kipas mati dan kamar panas. Aku keluar juga, duduk di tangga sambil main HP. Reno tiba-tiba keluar bawa senter kecil dari HP-nya, nyamperin aku sambil senyum. "Kayaknya ini si Maman belum sempat beli token deh," katanya sambil ketawa kecil. Aku ikut ketawa, padahal sebenarnya lagi bete karena kerjaanku belum kelar dan butuh laptop. "Iya kayaknya, padahal tadi sore aku udah dengar suara token bunyi." "Biasanya gitu Mbak, si Maman suka lupa isi pas jam-jam segini. Nanti juga nyala lagi." Dari situ obrolan ngalir. Kami ngobrolin soal kos, kerjaan, sampai hal yang ringan kayak makanan favorit di warung depan kos. Aku tahu dia kerja di bengkel motor, bagian servis, dan kadang bantu administrasi. Orangnya terlihat rajin dan punya gaya bicara yang tenang. Malam itu, setelah listrik nyala, aku balik ke kamar tapi entah kenapa pikiranku masih ke Reno. Ada sesuatu dari cara dia ngomong yang bikin nyaman. Bukan perasaan aneh, tapi cuma kayak tenang aja. Kayak setelah sekian lama aku bisa ngobrol sama lawan jenis tanpa ada rasa canggung atau takut disalahpahami. Hari-hari berikutnya, kebetulan kami makin sering ketemu. Kadang pagi-pagi pas aku mau berangkat kerja, dia juga baru pulang dari bengkel karena shift malam. Dia nyapa duluan, kadang sambil ngelawak ringan. "Masih pagi tapi udah rapi aja ya Mbak? Kantornya nggak pernah telat buka be bengkelku?" katanya suatu pagi. Aku ketawa kecil. Kalau telat bisa-bisa dimarahin atasan. Kalau bengkel telat buka, yang marah pelanggan. "Nah itu dia, bedanya di siapa yang marah," katanya sambil ngedip iseng. Waktu itu aku cuma senyum tapi dalam hati ngerasa aneh. Udah lama nggak ada yang bercanda ringan kayak gitu ke aku.
Setelah sekian lama dingin sama cowok, candaan kecil kayak gitu aja bisa bikin hatiku hangat lagi. Bulan demi bulan berlalu, dan hubungan kami berkembang pelan. Tanpa sadar, obrolan yang dulu cuma basa-basi mulai jadi kebiasaan. Kadang aku nungguin dia pulang cuma buat ngobrol sebentar di depan kamar. Kadang dia beliin aku gorengan atau kopi sachet dari warung depan. Hal-hal kecil sih sepele, tapi lama-lama jadi kebiasaan yang ditunggu. Suatu sore, aku lagi nyetrika baju di ruang jemur belakang. Reno lewat, baru pulang kerja masih pakai seragam bengkel. Dia berhenti sebentar, nyengir sambil ngeliat tumpukan baju di sebelahku. "Wah, banyak banget, Mbak. Emang seminggu nggak nyuci ya?" Aku nyeletuk. Ini hasil 2 minggu, Mas. Soalnya mesin cucinya kemarin error." Dia ketawa, duduk di kursi plastik. "Kalau butuh bantu nyetrika, panggil aja." Aku jago loh. Aku ngelirik dia, pura-pura heran. "Serius?" "Ya enggak lah, nyetrika aja aku bisa gosongin kaos," katanya sambil ngakak. Dari situ obrolan ngalir lagi. Aku tahu dia punya keluarga di Karawang, tinggal sendiri di Bandung buat kerja. Katanya udah 3 tahun di bengkel yang sama dan pengen buka usaha sendiri suatu hari nanti. Aku cerita juga soal hidupku, soal kerjaan yang kadang bikin stres tapi juga seru. Soal mantan yang udah gak mau aku ingat. Reno dengerin aja. Sesekali nyeletuk lucu, sesekali kasih tanggapan bijak. Entah sejak kapan aku mulai nungguin suaranya. Kadang kalau malam udah sepi dan aku denger langkah kakinya di lorong, rasanya kayak tenang aja. Aku tahu dia udah pulang. Pernah sekali dia sakit, flu berat, dan aku yang refleks beliin obat ke warung. Aku taruh di depan kamarnya, tulis catatan kecil di atas bungkus obat, "Minum ini 2 kali sehari ya, biar cepat sembuh." Besoknya, dia ketuk pintu kamarku. Wajahnya masih agak pucet, tapi dia senyum lebar. "Makasih ya, Mbak, aku jadi kayak punya tetangga yang peduli." Aku cuma nyengir. "Ya kan sebelahan, kalau kamu sakit nanti aku juga denger batuknya terus." Dia ketawa. "Oke, berarti kalau aku batuk lagi, aku tunggu obatnya datang ya." Dari situ hubungan kami mulai berubah pelan-pelan. Aku tahu, tapi pura-pura nggak sadar. Dia juga kayaknya sadar, tapi milih buat tetap tenang. Kami nggak pacaran, tapi terlalu dekat buat dibilang cuma teman. Kadang kami makan bareng di warung depan. Kadang nongkrong di teras belakang sambil ngobrol sampai malam. Suatu malam, waktu hujan deras, listrik mati lagi. Kali ini cuma beberapa kamar yang gelap, termasuk kamarku. Aku keluar bawa lilin dan lihat Reno juga lagi ngecek stop kontak di depan kamarnya. "Mati lagi ya?" tanyaku. "Iya, kayaknya sekringnya kebakar." "Tunggu, aku bantu lihat," katanya sambil ngambil obeng kecil dari tasnya. Dia benerin sebentar dan akhirnya lampu nyala lagi. Aku spontan tepuk tangan kecil. "Hebat, bisa juga benerin beginian." Dia nyengir. "Ya lumayan, kalau butuh servis listrik bisa panggil saya." Aku bales, "Wah nanti tagihannya mahal nih. Bisa dibayar pakai kopi sachet 2 bungkus juga nggak apa-apa," katanya sambil ketawa kecil. Akhirnya kami duduk di tangga, ngopi bareng sambil dengar suara hujan. Obrolan kami malam itu terasa beda. Nggak ada tawa berlebihan, tapi juga nggak canggung. Sunyi, tapi nyaman. Kadang cuma diam, tapi aku tahu diam itu nggak kosong. Aku bisa ngerasain sesuatu yang mulai tumbuh pelan di antara kami. Sesuatu yang mungkin seharusnya nggak ada. Aku tahu, ini udah mulai berbahaya. Karena semakin sering kami dekat, semakin aku sadar kalau aku mulai suka. Tapi aku berusaha menyangkal. Aku bilang ke diri sendiri, ini cuma nyaman karena dia baik, nggak lebih. Tapi nyatanya, setiap kali dia nggak kelihatan seharian, aku jadi resah. Setiap kali ada suara tawa perempuan lain di kamarnya, mungkin teman kerja, hatiku tiba-tiba panas tanpa alasan. Pernah aku tanya ke teman kos, si Rara, yang kamarnya di ujung lorong. "Rah, kamu pernah ngerasa nggak kayak tiba-tiba nyaman banget sama seseorang padahal baru kenal?" Rara ngeliat aku sambil senyum jahil. "Loh, ini ngomongin siapa nih? Reno ya?" Aku langsung protes. "Ih, enggak kok." Tapi dia malah ngakak. "Ya elah, kalau enggak kenapa mukamu merah gitu?" Aku diam, tapi dalam hati sadar.
Rara nggak salah. Karena setiap kali aku berusaha menyangkal, justru makin jelas rasanya. Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku ngelihat ke arah dinding kamar yang berbatasan sama kamar Reno. Di seberang tembok tipis itu, aku tahu dia juga masih bangun, mungkin lagi dengar musik atau main HP. Aku sempat mikir, apa dia juga ngerasain hal yang sama, atau cuma aku aja yang terlalu berharap. Hari-hari berikutnya, semuanya makin intens. Kami mulai saling perhatian tanpa sadar. Aku sering bawain dia lauk kalau masak, dia gantian beliin aku minuman dingin kalau pulang kerja. Kami kayak pasangan yang nggak pernah jadian. Tapi di tengah semua itu, aku tahu batasnya makin kabur. Suatu malam, aku pulang lembur. Hujan deras dan aku basah kuyup waktu sampai di kos. Aku lagi buka payung di depan kamar dan malam itu hujan turun begitu derasnya, kayak nggak mau berhenti. Anginnya kencang, petir sesekali menyambar. Bikin suasana jadi makin sunyi tapi menegangkan. Aku baru aja pulang kerja. Tubuhku basah kuyup, rambut lepek, dan kaki becek karena genangan air di depan gang kos. Begitu sampai kamar, aku langsung pengen mandi air hangat. Tapi ya nasi berkata lain. Listrik mati. Aku berdiri di depan cermin. Rambutku menetesin air ke lantai. Waduh, apes banget, gumamku pelan. Aku udah capek, dingin, dan sekarang harus gelap-gelapan. Aku nyari handuk di dalam lemari dengan senter HP. Tapi tiba-tiba ada suara ketukan pelan di pintu kamarku. 3 kali. Tok, tok, tok. Aku refleks berhenti gerak. Hujan di luar begitu deras sampai suara ketukan itu hampir ketelan sama suara air. Tapi aku yakin banget itu ketukan manusia, bukan suara lain. Rani, kamu nggak apa-apa? Aku ada lilin nih. Suara itu datang dari luar, dan aku langsung kenal. Itu suara Reno. Aku buka pintu pelan, dan cahaya kecil dari lilin yang dia pegang langsung menerangi wajahnya. Wajah yang basah sedikit karena hujan, tapi tetap tenang kayak biasanya. Dia bawa jaket juga. Satu tangan pegang lilin, satu lagi nyodorin jaket ke arahku. Pakai aja dulu biar nggak kedinginan, katanya lembut. Aku terima. Jaketnya masih hangat, kayak baru dipakai. Ada aroma sabun dan sedikit wangi tubuhnya yang samar. Entah kenapa, begitu aku pakai jaket itu, rasa dingin di kulitku langsung hilang. Tapi diganti sama sesuatu yang aneh di dada. Perasaan campur aduk antara nyaman dan salah. Lilin aja di sini, katanya. Masuk pelan ke kamarku. Cahaya oranye dari lilin bikin kamar yang biasanya terang jadi remang, penuh bayangan. Hujan di luar masih turun deras. Suara tetesannya terdengar jelas di atap seng bagian belakang. Kami duduk di lantai, berseberangan, lilin di antara kami. Awalnya cuma ngobrol ringan. Aku cerita tentang pekerjaan yang gak ada habisnya. Tentang klien yang rewel, tentang teman kantor yang tiba-tiba resign tanpa kabar. Reno dengerin, sesekali nyaut, sesekali cuma ngangguk sambil nyeruput kopi dingin yang tadi aku tuang dari termos kecil. Tapi entah gimana, obrolan malam itu pelan-pelan berubah. Gak ada arah, tapi makin dalam. Ada sesuatu dari suasananya. Cahaya lilin, hujan di luar, udara yang lembab, yang bikin semuanya terasa lebih jujur dari biasanya. Kadang gue ngerasa kosong, Ran, katanya tiba-tiba. Suaranya rendah, nyaris tenggelam sama suara hujan. Aku berhenti, natap dia. Kosong gimana maksudnya? Dia narik napas dalam. Gue udah 3 tahun nikah, tapi istri gue kerja di luar kota. Jarang banget pulang. Waktu dia ngomong itu, jantungku langsung berhenti sejenak. Aku nggak nyangka, 3 tahun nikah, istri? Aku selama ini nggak pernah tahu. Aku pikir dia lajang kayak kebanyakan penghuni kos lainnya. Dan anehnya, bukan cuma kaget yang aku rasain, tapi juga kecewa. Aku diem. Lama. Lilin di antara kami bergetar ditiup angin kecil dari jendela yang gak rapat. Dia lanjut ngomong. Suaranya pelan banget, kayak ngomong ke dirinya sendiri.
Awalnya kami masih sering video call, masih saling kirim kabar tiap hari. Tapi lama-lama semuanya berubah. Dia sibuk, aku juga sibuk. Kadang seminggu nggak saling sapa. Kadang cuma 1-2 kata, kayak orang asing. Aku nggak tahu harus jawab apa. Aku cuma nunduk, ngerasain suasana kamar yang tiba-tiba berat banget. Aku nggak tahu harus bilang apa, kataku akhirnya. Dia menatapku, pandangannya kosong, tapi di dalamnya ada sesuatu yang dalam banget. Gue juga nggak tahu kenapa gue cerita ini ke lo. Mungkin karena gue ngerasa lo bisa dengerin. Lo tuh tenang. Ada sesuatu di kalimat itu yang langsung bikin aku nggak bisa napas. Aku pengen bilang, jangan ngomong kayak gitu. Tapi suaraku hilang. Yang ada cuma tatapan kami yang lama banget. Terlalu lama dibilang wajar. Suara hujan makin keras. Petir sekali 2 kali menyambar, tapi semua itu kayak hilang. Yang tersisa cuma kami berdua duduk di kamar kecil dengan cahaya lilin yang makin pendek. Aku nggak tahu siapa yang mulai lebih dulu, tapi tiba-tiba kami duduk lebih dekat. Sangat dekat. Sampai aku bisa ngerasain napasnya di wajahku. Reno, aku panggil pelan. Dia nggak jawab, cuma natap mataku. Tatapan yang dalam banget, tapi juga rapuh. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku harus menjauh. Tapi entah kenapa, semua logika di kepalaku mati malam itu. Yang tersisa cuma perasaan. Perasaan kosong yang akhirnya ketemu pantulannya di orang lain yang juga kosong. Dan malam itu, batas kami hilang. Setelah semuanya terjadi, kami cuma diam. Aku duduk di sisi ranjang, nunduk, ngerasain seluruh tubuhku dingin lagi. Tapi bukan karena udara. Lilin udah abis, tinggal sisa asap kecil yang naik pelan. Reno duduk di lantai. Tangannya nutup wajah. Maaf Ran, katanya pelan, nyaris bisik. Aku nggak jawab. Aku cuma bisa dengerin suara hujan di luar. Dalam kepalaku semuanya kayak berputar. Perasaan bersalah, bingung, takut. Tapi anehnya ada sedikit rasa lega. Aku bangun. Pelan-pelan, aku balik ke kamarku, kataku tanpa menatap dia. Dia nggak nyegah, cuma angguk, pelan. Begitu aku nutup pintu, aku bersandar di tembok. Napasku berat, tanganku gemeter. Aku pengen nangis, tapi air mataku nggak keluar. Di luar hujan belum berhenti. Di dalam kamar, aku cuma bisa duduk di lantai, nyium aroma jaketnya yang masih aku pakai, sambil mikir kenapa segalanya bisa sejauh ini. Pagi harinya, semuanya kayak mimpi. Aku bangun dengan kepala berat, dan pas keluar kamar buat nyuci muka, aku lihat Reno juga baru keluar. Kita saling pandang, tapi nggak ada sapaan. Nggak ada senyum, nggak ada apa-apa. Tapi diam itu malah lebih menyakitkan. Beberapa hari berlalu, kami mulai berpura-pura sibuk. Dia nggak lagi nongkrong di depan kamar. Aku juga pura-pura sibuk tiap kali lewat depan kamarnya. Tapi semakin aku berusaha biasa, semakin aneh rasanya. Karena setiap kali kami nggak sengaja ketemu di dapur atau di halaman, tatapan itu masih ada. Tatapan yang kayak bilang, kita tahu, tapi kita pura-pura nggak tahu. Sampai suatu malam, dia ngetuk pintuku lagi. Aku buka, dan kali ini dia nggak bawa lilin, nggak bawa jaket. Cuma berdiri di sana dengan wajah lelah. Aku cuma mau mastiin, kamu nggak marah, katanya pelan. Aku jawab cepat. Enggak, aku nggak marah. Tapi kamu nggak ngomong sama aku lagi. Aku cuma bingung. Aku nggak nyangka. Aja, semuanya bakal sejauh itu. Dia melangkah masuk, tapi berhenti di depan pintu. Aku juga nggak nyangka, Ran. Tapi aku nggak bisa bohong kalau aku ngerasa hidup lagi waktu sama kamu. Aku nunduk. Suaranya pelan, tapi jujur. Terlalu jujur. Kamu masih sama istrimu, Ren, kataku akhirnya. Aku nggak bisa. Aku nggak mau jadi orang ketiga. Dia narik napas panjang, lalu berkata, iya, aku tahu. Tapi kadang
hidup itu nggak sesederhana itu. Aku pengen marah, pengen bilang bahwa yang dia lakuin nggak adil. Buat istrinya, buat aku juga. Tapi di sisi lain bagian dari diriku tahu, dia nggak sepenuhnya salah. Karena aku juga udah buka pintu itu buat dia malam itu. Kami sama-sama salah, tapi sama-sama nggak siap berhenti. Hari-hari berikutnya jadi lebih rumit. Kami nggak lagi kayak dulu, tapi juga nggak bisa jauh. Kadang dia sengaja beli makan bareng. Kadang aku masih bantuin dia cuci baju di belakang. Orang lain mungkin ngelihat kami cuma teman kos biasa. Tapi kami tahu, hubungan itu udah berubah jadi sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Malam-malam panjang terus datang. Kadang aku dengar suara langkahnya di depan kamarku, tapi dia nggak pernah ketuk lagi. Kadang aku dengar dia ngomong di telepon. Suaranya datar, mungkin sama istrinya di luar kota. Dan setiap kali itu terjadi, aku cuma bisa duduk di kamar, ngerasain rasa bersalah yang makin berat, tapi juga rasa rindu yang gak bisa aku matiin. Aku tahu kami udah nginjak wilayah berbahaya. Tapi yang anehnya, bukannya berhenti, kami malah makin tenggelam. Karena setelah satu malam itu, batas antara aku dan Reno udah gak pernah ada lagi. Sejak malam itu, aku dan Reno makin sering ketemu. Tapi bukan seperti dulu. Bukan lagi sekadar ngobrol di dapur atau nyuci bareng di belakang. Sekarang semuanya serba diam-diam. Serba cepat dan selalu ada rasa was-was yang nempel di setiap pertemuan. Kami seperti dua orang yang tahu sedang bermain api, tapi malah terus menambah bensin di tengah kobaran. Awalnya, kami cuma saling nyari alasan buat ketemu. Kadang dia bilang mau pinjam charger. Kadang aku pura-pura minta bantu benerin stop kontak. Tapi lama-lama, semua alasan itu cuma formalitas. Karena tanpa kata pun, kami tahu sama-sama nggak tahan kalau nggak lihat satu sama lain. Aku tahu ini salah. Aku tahu apa yang kami lakukan nggak seharusnya terjadi. Tapi setiap kali aku mau berhenti, setiap kali aku pengen bilang cukup, dia selalu punya cara buat bikin aku lemah lagi. Aku butuh kamu, Ran, katanya suatu malam saat kami duduk di motor di parkiran belakang. Lampu jalan redup, suara jangkrik samar-samar, dan udara dingin menusuk kulit. Aku kesepian banget. Aku udah lama gak ngerasa dicintai kayak gini. Kalimat itu masuk begitu dalam. Aku tahu itu seharusnya bukan alasanku buat tetap di sini. Tapi saat dia ngomong kayak gitu, semuanya terasa benar, padahal jelas-jelas salah. Lama-lama aku terbiasa dengan kehadirannya. Terbiasa nunggu notifikasi chat darinya. Terbiasa dengan suara langkah kakinya di koridor malam-malam. Terbiasa dengan tatapan matanya yang selalu nyari aku di antara penghuni kos lain. Dan yang lebih bahaya, aku mulai takut kehilangan dia. Tapi dunia nggak sebodoh itu buat biarin semuanya tetap rahasia. Suatu pagi, aku bangun agak kesiangan karena semalam begadang bareng dia di dapur. Saat buka pintu kamar, aku lihat ada selembar kertas dilipat kecil di bawah pintu. Aku pikir mungkin tagihan listrik atau pengumuman dari ibu kos. Tapi begitu aku buka, rasanya lututku langsung lemes. Tulisan tangan dengan spidol hitam, hurufnya miring-miring tapi tegas. Kami tahu hubungan kalian. Malam tadi terdengar jelas dari kamar sebelah. Tanganku gemetar. Aku baca ulang, berharap aku salah baca. Tapi enggak, tulisan itu jelas banget. Aku panik. Jantungku berdetak kencang, keringat dingin keluar di punggung. Aku langsung ngelihat ke sekeliling, ngerasa kayak semua orang di kos tahu aku. Aku buru-buru sobek kertas itu, masuk ke kamar, dan nutup pintu rapat-rapat. Beberapa menit kemudian, aku duduk di lantai sambil pegang kepala. Rasanya kayak semua udara di kamar menghilang. Aku pengen nangis, tapi air mata nggak keluar. Aku langsung ngecat Reno. Ada orang tahu. Ada yang dengar kita malam tadi. Pesanku cuma di-read. Gak lama kemudian, dia balas. Tenang, jangan panik. Kita ngobrol nanti malam.
Tapi gimana aku bisa tenang? Aku tahu persis arti pesan itu. Berarti dia nggak mau ketahuan. Bukan berarti dia mau tanggung jawab. Dan sejak saat itu, aku mulai ngerasa sendirian lagi. Walaupun kami masih sering ketemu. Hari itu berjalan lambat banget. Setiap kali keluar kamar, aku ngerasa semua orang ngelihat aku dengan tatapan aneh. Ada yang cuma ngelirik, ada yang bisik-bisik sambil senyum miring. Aku tahu, gosip itu udah nyebar. Sore harinya, pas aku lagi nyuci baju, 2 cewek kos yang kamar depanku lagi ngobrol pelan, tapi disengaja dibikin cukup keras buat ku dengar. Katanya, semalam ada yang kedengaran ya? Iya, di kamar belakang. Nggak tahu siapa. Tapi katanya sih, yang baru pindah itu. Oh, yang suka ngobrol sama Mas Reno itu. Ih, parah sih kalau beneran. Aku langsung berhenti nyuci. Air dari keran terus mengalir, tapi tanganku gemetar. Aku nggak berani noleh. Aku tahu mereka ngomongin aku. Malamnya Reno datang. Ngetuk 3 kali, pelan banget. Aku buka, dia langsung masuk tanpa banyak bicara. Wajahnya tegang, matanya merah kayak kurang tidur. Aku langsung tanya, "Lu dapat surat itu juga?" Dia geleng. "Enggak, tapi tadi gue lihat 2 anak kos cewek ngomongin sesuatu. Mungkin mereka yang nulis." Aku diem. Rasanya kayak tenggorokanku kering banget. "Ren, kalau ini kebuka, gimana? Ibu kos bisa ngusir aku. Lu juga bisa kena masalah." Dia mendekat, tangannya nyentuh pundak aku. "Tenang, gue bakal beresin semuanya." Aku pengen percaya, tapi caranya ngomong bikin aku makin ragu. Dan ternyata benar. Dunia nggak bisa diberesin cuma dengan kalimat tenang dari mulutnya. Besok paginya, ibu kos manggil aku. "Rani, bisa ke ruang tamu sebentar?" Suaranya datar, tapi nada bicaranya jelas bukan nada biasa. Aku turun dengan dada berdebar. Di ruang tamu, ibu kos duduk dengan ekspresi kaku. "Rani, saya nggak mau dengar gosip-gosip aneh di rumah ini. Tapi beberapa anak kos sudah mulai resah. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi tolong jaga nama baik kos. Jangan sampai ada hal yang bikin orang risih," katanya sambil menatapku tajam. Aku menunduk, suaraku nyaris nggak keluar. "Iya Bu, saya minta maaf. Saya janji nggak akan bikin masalah." Dia cuma mengangguk pelan, lalu bilang, "Saya nggak mau ada tamu lawan jenis masuk kamar malam-malam lagi. Saya pantau ya." Aku cuma bisa bilang pelan, "Iya Bu." Begitu keluar dari ruang tamu, aku langsung masuk ke kamar dan nutup pintu rapat-rapat. Tanganku gemetar, nafasku berat. Karena aku tahu gosip ini udah lepas dari kendali. Dan yang lebih buruk, gak ada yang bisa menghentikannya. Reno gak muncul malam itu. Aku nunggu, tapi gak ada kabar. Pesanku dibaca, tapi gak dibalas. Mungkin dia lagi cari aman, atau mungkin juga dia mulai takut. Aku gak tahu. Hari-hari berikutnya, suasana kos jadi aneh banget. Setiap langkahku selalu diikuti pandangan orang. Bahkan suara bisik-bisik kecil dari pojokan dapur terasa kayak pisau yang pelan-pelan menyayat kepercayaan diriku. Yang paling nyakitin, Reno seolah mulai menjauh. Dia nggak lagi nongol di depan kamar. Nggak nyapa pagi-pagi. Bahkan, kadang kalau kami berpapasan di tangga, dia pura-pura sibuk sama handphonenya. Aku ngerasa kayak semua yang aku pertaruhkan, rasa, waktu, bahkan harga diri, tiba-tiba jadi nggak berarti. Suatu malam, aku nekat datang ke kamarnya. Aku ketuk pintu pelan, tapi nggak ada jawaban. Aku coba lagi, sampai akhirnya dia buka, tapi cuma sedikit, cuma celah kecil. "Rani, jangan sekarang, nanti orang lihat," katanya pelan. "Ren, kita nggak bisa terus kayak gini." Aku bisik, mataku udah berkaca-kaca. Dia nggak berani menatap. "Nanti kita omongin, aku sibuk dulu ya." Pintu langsung ditutup. Malam itu aku nangis. Lama banget. Mungkin pertama kalinya sejak semua ini bermula, aku benar-benar sadar apa yang udah aku hancurkan. Aku kehilangan rasa tenang, kehilangan kepercayaan orang, bahkan kehilangan diriku sendiri.
Semua gara-gara sesuatu yang awalnya cuma teman ngobrol di kos, tapi berubah jadi api yang gak bisa aku kendalikan. Besoknya aku dimulai dikucilkan. Gak ada yang ngajak ngobrol, gak ada yang senyum, bahkan ibu kos kayak sengaja ngelihat aku dengan tatapan dingin. Sampai suatu sore, aku ngelihat mobil parkir di depan kos. Dari jauh, aku lihat seorang perempuan turun. Wajahnya tegas, rambutnya terikat rapi. Dan entah kenapa, langkah kakinya menuju kamar Reno bikin dadaku langsung berdebar. Perempuan itu, istrinya. Aku tahu tanpa perlu dikasih tahu, karena begitu dia nyengir kaku ke arahku, aku bisa ngerasain tatapan yang menusuk. Tatapan seorang istri yang udah dengar semuanya. Dan di momen itu, aku sadar. Rasa bersalahku datang terlambat. Aku masih ingat jelas malam itu. Dingin, gelap, dan sunyi. Barang-barangku cuma muat di 2 koper dan 1 tas kecil. Aku keluar dari kos dengan mata bengkak, rambut berantakan, dan napas yang terasa sesak. Gak ada satupun yang mau menatapku, apalagi bantu. Semua pandangan penuh dengan penilaian. Beberapa bisik-bisik di balik tirai jendela, ada yang sengaja menutup pintu pelan-pelan saat aku lewat. Rasanya kayak aku jadi kutukan yang harus segera dibuang biar gak menular ke yang lain. Reno sempat nyamperin ke parkiran. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Rani, aku ikut ngerasa bersalah," katanya pelan. Aku nyengir pahit. "Udah Ren, jangan sok ngerasa bersalah sekarang. Kalau kamu benar-benar ngerasa bersalah, semua ini gak akan terjadi." Dia diam. Angin malam bikin suara hujan sisa sore itu terdengar makin nyesek. Aku narik koper, tapi tangannya sempat nahan. "Rani, aku bakal beresin semuanya. Aku bakal jelasin ke mereka. Ke istriku juga." Aku nengok, mata kami ketemu sebentar. "Udah terlambat, Ren. Kadang penjelasan cuma terdengar kayak alasan." Aku pergi malam itu juga. Gak tahu mau kemana. Aku cuma jalan, masuk gang kecil, naik ojek kemana aja yang bisa bawa aku keluar dari situ. Rasanya kayak hidupku tiba-tiba meledak di depan mata dan aku gak bisa melakukan apapun buat nyelamatin serpihannya. Semua hal yang dulu terasa hangat, senyum Reno, obrolan di dapur, bahkan aroma kopi tiap pagi, sekarang berubah jadi racun yang terus menggerogoti hati. Malam itu aku nginep di rumah teman kerja, Nia. Dia sempat kaget waktu lihat aku datang nangis-nangis bawa koper. "Ran, kamu kenapa?" Aku cuma bisa jawab, "Aku kebodohan yang akhirnya pecah di depan semua orang." Dia diam, tapi matanya menunjukkan rasa prihatin. "Udah, masuk dulu. Cerita nanti." Aku tidur di lantai malam itu. Nia kasih aku selimut dan segelas teh. Tapi mataku gak bisa merem. Bayangan kejadian di ruang tamu kos itu muter terus di kepala. Tatapan istri Reno, suara ibu kos yang gemetar, wajah teman-teman kos yang kayak jijik waktu lihat aku. Semua kayak film yang gak bisa di-pause. Keesokan paginya, aku buka HP. Puluhan pesan masuk. Beberapa dari teman kerja, beberapa dari nomor gak dikenal. Ada yang nanya, ada yang nyindir, ada juga yang ngatain. Tapi yang paling bikin aku gak bisa napas, satu pesan dari nomor yang gak asing. "Kamu puas, Ran. Sekarang semuanya hancur." Itu dari Reno. Aku baca berulang-ulang, tanganku gemeter. Aku pengen bales, tapi setiap kata yang mau aku ketik rasanya sia-sia. Aku tahu kami udah ngelewatin batas yang gak bisa ditarik lagi. Dia mungkin ngerasa terjebak antara rasa bersalah sama keegoisan. Dan aku cuma jadi korban dari pilihan bodoh yang aku buat sendiri. Hari-hari berikutnya terasa panjang banget. Aku masih kerja, tapi fokusku kacau. Di kantor beberapa teman udah dengar gosipnya. Ada yang bisik-bisik tiap aku lewat, ada yang pura-pura ramah tapi matanya penuh rasa penasaran. Dunia seolah berubah jadi tempat sempit yang isinya cuma tatapan dan bisikan. Suatu sore, Nia ngajak aku makan di luar buat nyemangatin. Di tengah obrolan,
Dia tiba-tiba nanya pelan, "Ran, kamu masih sayang sama dia?" Aku diam. Pertanyaan itu kayak pisau yang pelan-pelan masuk ke dada. Aku gak tahu nih ya. Mungkin iya, tapi bukan cinta yang sehat. Aku sayang, tapi juga benci. Aku pengen dia ada, tapi juga pengen dia hilang. Nia cuma angguk. Kadang yang kita kira cinta cuma pelarian dari luka lama. Kalimat itu nyangkut di kepala. Beberapa hari kemudian, aku dengar kabar kalau Reno pindah dari kos. Katanya dia dipaksa istrinya buat balik ke rumah orang tuanya di luar kota. Aku sempat lega, tapi juga aneh. Lega karena semuanya udah selesai, tapi aneh karena bagian dari diriku masih nunggu sesuatu yang gak akan pernah datang. Suatu malam aku dapat telepon dari nomor gak kenal. Suaranya berat, lirih. "Rani." Aku langsung tahu itu Reno. "Kenapa kamu nelpon aku?" "Karena aku kangen." Aku tarik napas panjang. "Reno, berhenti. Kita udah selesai." "Tapi aku gak bisa berhenti mikirin kamu. Aku nyesel, Ran. Aku pengen ketemu. Sekali aja." "Ketemu buat apa?" "Buat ngulangin kesalahan yang sama." Dia diam. Aku bisa dengar suaranya berat, kayak orang yang baru aja nangis. "Aku cuma pengen minta maaf langsung." Aku menutup mata. Ada bagian kecil dalam diriku yang pengen nerima permintaan itu. Tapi logika terus teriak supaya aku gak jatuh lagi. "Maafmu gak akan ngubah apa-apa, Ren. Yang hancur gak bisa disusun lagi." Aku matikan teleponnya. Tapi setelah itu, aku nangis lama banget. Beberapa minggu kemudian, aku mulai berani cari kos baru. Nia bantu aku nyari tempat yang lebih tenang. Tapi setiap kali aku ngeliat pintu kamar, selalu kebayang malam ketika Reno ngetok bawa lilin kecil itu. Kenangan itu kayak noda yang gak bisa dihapus. Bukan karena romantis, tapi karena dari situ semua kehancuran mulai ada. Aku sering mikir, kenapa aku bisa sebodoh itu? Aku bukan anak kecil. Aku tahu apa yang aku lakuin salah. Tapi nyatanya manusia sering kalah sama rasa butuh. Butuh dimengerti, butuh ditemani, butuh merasa berarti. Dan kadang rasa butuh itu bisa bikin kita ngelangkah tanpa mikir konsekuensi. Suatu sore aku duduk di warung kopi dekat kantor. Aku lihat pasangan muda di meja seberang. Mereka ketawa, saling suap makanan. Ada rasa iri kecil di dada. Tapi juga rasa takut. Aku gak tahu apakah aku masih pantas buat mulai lagi. Rasanya dunia udah ngasih stempel perusak rumah tangga. Stempel yang gak kelihatan tapi kerasa setiap kali aku kenalan sama orang baru. Beberapa bulan lewat, aku mulai terbiasa hidup sendiri. Tapi kadang malam-malam masih suka kebangun karena mimpi buruk. Mimpi diusir, mimpi dipermalukan, mimpi ngeliat istri Reno nangis sambil nunjuk ke arahku. Aku tahu, aku gak akan bisa benar-benar bebas dari rasa bersalah itu. Sampai suatu hari, aku dapat surat kecil di bawah pintu kamar kos baruku. Gak ada nama pengirim. Di dalamnya cuma satu kalimat pendek. "Aku minta maaf dan aku doain kamu bisa tenang." Aku tahu itu dari siapa. Tulisan tangannya khas, agak miring ke kanan. Aku baca berulang-ulang sambil senyum getir. Entah kenapa kali ini aku gak marah. Aku cuma ngerasa lega. Seolah beban yang nempel di dada selama ini perlahan mulai luntur. Aku lipat surat itu, simpan di laci paling bawah. Bukan karena aku masih pengen ingat, tapi karena aku pengen belajar buat nggak ngulangin hal yang sama. Hidupku mungkin nggak akan pernah balik kayak dulu. Tapi setidaknya aku masih punya kesempatan buat mulai dari awal. Malam itu aku keluar ke balkon lihat langit yang cerah setelah lama mendung. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku bisa tarik napas panjang tanpa rasa sesak. Aku sadar, kadang meledaknya rahasia
bukan akhir segalanya. Tapi permulaan dari kesadaran seberapa mahal harga dari satu langkah yang salah. Aku pernah kehilangan segalanya karena cinta yang salah arah. Tapi di balik semua rasa malu, marah, dan sakit itu, aku juga belajar tentang batas. Batas yang harus dijaga karena sekali diterobos, hidup gak akan pernah sama lagi. Aku nggak pernah nyangka satu kesalahan bisa mengubah hidupku secepat itu. Gang kecil tempat aku dulu tinggal berubah jadi medan penghakiman. Tiap langkah yang aku ambil serasa menimbulkan suara bisik-bisik baru. Kadang mereka pura-pura diam waktu aku lewat, tapi begitu aku udah menjauh, langsung muncul suara lirih-lirih yang menusuk. Itu dia yang jadi selingkuhannya Reno, atau perempuan kok tega banget ngerebut suami orang. Aku mulai jarang keluar rumah. Di kontrakan baruku, aku lebih sering ngurung diri. Makan seadanya, kerja pun setengah hati. Di kantor, gosip itu udah nyebar lebih dulu dari aku sendiri. Beberapa teman yang dulu sering ngajak makan bareng, sekarang mulai jaga jarak. Bahkan ada satu rekan kerja yang terang-terangan bilang, "Aku nggak nyangka kamu kayak gitu, Ran." Setiap kali dengar kalimat itu, aku cuma bisa nyengir kecil, pura-pura kuat. Tapi begitu sendirian, air mataku nggak pernah berhenti. Rasanya semua yang aku punya, harga diri, nama baik, bahkan keberanianku buat sekadar hidup normal, hilang gitu aja. Yang paling menyakitkan, ibuku di kampung akhirnya tahu. Entah siapa yang nyebarin, tapi kabarnya sampai ke telinganya. Satu malam dia nelpon, suaranya pelan banget. "Rani, ibu dengar kabar yang gak enak." Itu benar. Aku diem lama, berusaha nyari alasan, tapi gak ada yang bisa aku bilang. Akhirnya aku cuma jawab, "Iya, Bu." Sunyi di seberang sana terasa panjang banget. Lalu suara ibuku pecah pelan. "Rani, ibu gak marah, tapi ibu sedih. Ibu sedih karena kamu gak cerita dari awal." Air mataku langsung jatuh. "Aku takut, Bu. Aku malu." "Rani," katanya lembut, "setiap orang bisa salah. Tapi nggak semua orang bisa bertahan setelah kesalahannya ketahuan. Sekarang tugas kamu bukan lagi minta maaf ke orang lain, tapi berdamai sama diri sendiri." Kalimat itu ngena banget. Tapi buat berdamai sama diri sendiri bukan hal gampang. Setiap hari aku harus ngadepin kenyataan kalau dunia nggak akan pernah ngelihat aku sama seperti dulu. Aku bisa minta maaf ribuan kali, tapi buat mereka, aku tetap perempuan yang ngerebut suami orang. Beberapa minggu setelah Reno hilang kabar, aku mulai dengar kalau dia benar-benar balik ke istrinya. Katanya mereka lagi dalam proses pindah keluar kota. Aku nggak tahu apakah itu benar-benar karena cinta atau cuma rasa bersalah. Tapi anehnya, waktu dengar kabar itu, aku nggak lagi ngerasa marah. Yang ada cuma kosong. Aku sempat kepikiran buat pindah kota juga, biar nggak terus dihantui masa lalu. Tapi uang tabunganku hampir habis. Aku cuma bisa bertahan di kontrakan kecil itu, sambil terus kerja seadanya. Setiap malam, aku nulis di buku catatan kecil, semacam terapi buat diri sendiri. Aku tulis semuanya, rasa bersalah, penyesalan, amarah, dan keinginan buat mulai lagi. Kadang aku tulis nama Reno, lalu aku coret. Seolah dengan begitu, aku bisa ngapus dia pelan-pelan dari hidupku. Sampai suatu sore, aku lagi di warung kecil dekat kontrakan, beli makan. Tiba-tiba ada suara yang bikin aku kaget. "Rani, itu kamu kan?" Aku nengok, dan ternyata itu ibu kos lamaku. Aku refleks mau kabur, tapi beliau langsung pegang tanganku. Gak usah takut, saya gak marah kok." Aku masih gugup. "Saya minta maaf, Bu. Saya benar-benar nyesel waktu itu." Beliau senyum kecil, walau kelihatan masih ada sisa kecewa di matanya. "Saya tahu kamu nyesel, Ran, tapi hidup harus jalan. Saya juga udah maafin. Cuma ya, kamu harus tahu, nama kamu susah dibersihin di gang itu." Aku cuma bisa angguk. "Saya ngerti, Bu. Terima kasih udah maafin." Sebelum pergi, ibu kos bilang pelan,
Kamu masih muda, Rani. Jangan matiin hidupmu cuma karena satu kesalahan. Tapi ingat, jangan ulangin. Ucapan itu sederhana, tapi hangat. Setelah pertemuan itu, aku mulai belajar lagi pelan-pelan. Aku mulai rutin kerja, mulai berani keluar beli makan tanpa takut pandangan orang. Aku tahu, sebagian warga masih ngomongin aku, tapi aku juga sadar waktu bisa bikin luka sedikit pudar. Namun, gosip di gang itu nggak langsung mati. Tiap kali ada warga baru yang pindah ke sana, selalu ada yang bilang, "Dulu di sini pernah ada kejadian heboh, selingkuh di kosan." Dan namaku pasti disebut. Aku jadi legenda yang nggak aku mau. Bahkan kadang ada orang yang pura-pura lewat gang itu cuma buat lihat si perempuan yang jadi bahan gosip se-RT. Sampai akhirnya satu malam aku pulang lembur, dan di ujung gang itu aku ngeliat pemandangan yang bikin dadaku campur aduk. Istri Reno lagi duduk di warung sendirian, kelihatan lebih kurus dari terakhir kali aku lihat. Aku sempat mau pura-pura nggak lihat, tapi dia tiba-tiba manggil, "Rani!" Aku berhenti, bingung, ragu, mau maju atau enggak. Tapi akhirnya aku jalan pelan. "Duduk sebentar," katanya tanpa emosi. Aku duduk, jantungku berdetak kencang. Dia ngelihat aku lama, lalu bilang, "Aku nggak manggil kamu buat marah. Aku cuma pengen ngomong." Aku diam, siap nerima apapun. Dia narik napas panjang. "Reno udah ninggalin aku lagi. Kali ini bener-bener pergi. Aku nggak tahu kemana." Aku kaget. Maksudnya? Dia bilang mau kerja di luar kota. Tapi udah 3 bulan nggak ngabarin. Aku nggak tahu harus bilang apa. Sebagian diriku kasihan, sebagian lagi merasa semua ini semacam hukuman. Dia lanjut bicara. "Aku sempat nyalahin kamu terus, Ran. Tapi lama-lama aku sadar kalau seseorang mau selingkuh, itu bukan salah orang lain sepenuhnya. Itu pilihannya." Aku nunduk, air mataku jatuh pelan. "Aku minta maaf, Mbak. Dari lubuk hati yang paling dalam aku." Dia menghela napas. "Aku udah maafin kamu. Tapi maafin bukan berarti aku lupa. Aku cuma nggak mau terus bawa dendam. Aku juga capek." Aku angguk pelan. "Terima kasih." Dia berdiri, ambil tasnya, dan sebelum pergi dia bilang, "Hati-hati sama rasa sepi, Rani, karena rasa sepi itu bisa jadi dosa kalau salah diisi." Kalimat itu nempel di kepalaku lama banget. Aku pulang malam itu dengan langkah berat, tapi ada rasa lega di dada. Kayak beban besar yang selama ini aku pikul, akhirnya sedikit berkurang. Hari-hari berikutnya, aku mulai belajar hidup lebih tenang. Aku nggak lagi sibuk membela diri di depan orang. Karena aku sadar, nggak semua orang mau dengar versi kita. Beberapa hanya mau lihat kita jatuh, biar mereka merasa lebih tinggi. Tapi aku nggak peduli lagi. Beberapa bulan kemudian, aku pindah kerja ke kota lain. Bukan buat kabur, tapi buat mulai dari nol. Aku nyewa kamar kecil di pinggiran kota, mulai hidup tanpa gang, tanpa gosip, tanpa bayangan Reno. Aku nggak tahu dia sekarang di mana, dan aku udah nggak mau tahu. Tapi kadang, kalau malam-malam aku duduk di jendela sambil dengerin hujan, aku masih ingat malam pertama listrik mati itu, saat semuanya terasa hangat, tapi juga jadi awal dari kehancuran. Aku sadar, hidup ini nggak selalu ngasih kesempatan kedua, tapi aku berjanji sama diriku sendiri, kalaupun kesempatan itu datang, aku bakal jaga batas sekuat mungkin. Karena aku udah pernah ngerasain gimana rasanya kehilangan segalanya cuma karena satu langkah yang salah. Dan sejak itu, aku nggak lagi nyari cinta di tempat yang gelap. Aku cuma pengen tenang, hidup jujur, dan gak jadi bahan geger satu gang lagi.